Iya, teman-teman perlu kita berikan semangat ya yang sudah punya konten-konten dakwah untuk di-share di berbagai platform media sosial. Yuk terus lakukan saja, bismillah sambil berjalan. Tentu biasanya kita dituduh sok suci lah, dituduh mungkin dianggap belum sesuai antara yang disampaikan dengan pribadi kita dan lain sebagainya. Tentu kita tetap terus membenahi pribadi kita sembari terus berdakwah. Tidak boleh berhenti hanya karena apa yang dikatakan oleh orang. Karena manusia itu mau kita ngapain aja pasti ada komentarnya ya. Yang sering diilustrasikan dengan kisah Nasruddin dan anaknya. Pada suatu hari Nasruddin dan anaknya pergi keluar bersama keledai mereka. Ketika itu ya, keledainya dituntun. Maka orang-orang pun berkomentar, dasar bapak dan anak blow on, masa keledai dianggurin, dinaikin dong gitu ya. Maka kemudian ya sang bapak mengatakan kepada si anak, nak kamu naik nak, biar bapak yang nuntun, biar keledainya gak mubadir kayak kata orang-orang. Maka si anak pun naik, bapaknya menuntun keledai tersebut. Melihat anaknya di atas, bapaknya nuntun, maka orang-orang pun berkomentar, dasar anak tidak berbakti, kasihan banget bapaknya disuruh nuntun, dia naik di atas ya, mana ini namanya anak durhaka gitu kan. Nah karena dikatakan demikian, maka si anak pun turun dan mengatakan, ayah aja yang naik, karena aku dibilang anak durhaka sama orang, udah ayah aja yang naik, aku yang nuntun. Maka bapaknya kemudian naik, anak ini yang menuntun keledai. Melihat itu orang-orang berkomentar lagi, oh dasar bapak nggak tahu diri, anaknya masih kecil disuruh nuntun keledai, dia yang enak-enak duduk di atas gitu kan. Nah melihat itu maka kemudian bapak dan anak ini naik dua-duanya. Udah nak, kamu juga naik sini, kita naik berdua saja. Kemudian orang-orang pun ternyata berkomentar, oh dasar orang nggak punya peri kehewanan ya, tahu binatang sekurus itu dinaikin berdua, kasihan itu hewannya gitu ya. Mereka pun dua-duanya akhirnya turun dan memanggul keledainya. Orang-orang pun berkomentar, ini orang udah gila kali ya, keledainya yang digendong. Jadi sebenarnya inilah kehidupan, hakikat kehidupan itu begitu. Gak akan ada yang selamat dari omongan orang lain. Yang penting asalkan kita yakin akan apa yang kita lakukan itu benar dan baik dan bermanfaat, maka lanjutkan, tidak perlu terpengaruh oleh omongan orang. Jadi kita harus punya nilai untuk mengukur diri kita sendiri. Apakah ini benar? Oh iya, ini benar. Apakah ini baik? Oh iya, ini baik. Apakah ini bermanfaat? Oh iya, ini bermanfaat. Kalau sudah terpenuhi 3 kriteria itu, ya lanjutkan apa yang kita lakukan. Tidak perlu lagi memperhatikan apa omongan orang. Ya boleh omongan orang bisa menjadi koreksi, kritik, masukan, sampai di situ saja. Jangan sampai dia mempengaruhi diri kita sehingga kita tidak kemudian produktif, sehingga kita kemudian menjadi pasif, sehingga kita kemudian menjadi diem saja di tengah gempuran berbagai konten-konten yang negatif, yang sara, yang body shaming, yang sekedar lawakan-lawakan jorok, yang porno, yang macam-macam yang menghiasi media sosial. Tentu kita harus melawan dengan menampilkan konten-konten yang positif tadi. Terima kasih.